Halo, selamat pagi semuanya. Nah, gimana nih kabarnya? Satu minggu nggak bertemu nih, gitu kan? Jadi, Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Terlepas kalian masih dalam melakukan pembelajaran secara online, eh, belajar dari rumah, itu tidak mengurangi antusias kalian, semangat kalian, maupun rasa ingin belajar kalian, khususnya pada mata pelajaran IPS. Oke? Jadi kita sama-sama setuju ya. Nah, eh, minggu lalu kita sudah belajar bersama Pak Fajar tentang pelaku-pelaku ekonomi maupun peran rumah tangga dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Jadi ada peran rumah tangga produsen sebagai penghasil, pembuat dari sebuah produk dari bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Itu kan? Kemudian ada peran rumah tangga konsumen sebagai pengguna, pemakai dari produk yang dihasilkan oleh uh, rumah tangga produsen. Kemudian ada peran rumah tangga distribusi. Nah, yang dimana berperan sebagai penyalur yang mendistribusikan, menyalurkan produk, barang atau jasa yang telah dibuat oleh rumah tangga produsen. Jadi inti dari peran ini adalah bahwa ketiga peran rumah tangga ini saling berkaitan. Jadi tidak boleh salah satu peran rumah tangga itu tidak ada. Jadi dalam sebuah lingkaran itu mereka itu saling melengkapi. Oke? Jadi Ibu yakin kalian sudah memahami tentang materi sebelumnya. Jadi kita sekarang boleh melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang perdagangan antar daerah atau pulau. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa pertemuan besok itu tentang perdagangan luar negeri. Tentunya pertemuan hari ini dengan pertemuan besok memiliki topik yang saling berkaitan, gitu kan? Tapi untuk hari ini ranahnya itu antar daerah atau pulau. Jadi yuk mari sama-sama kita fokus, kita tetap semangat untuk mengikuti penjelasan dari Ibu gitu kan tentang materi hari ini. Jadi di sesi sinkronus nantinya kita hanya berdiskusi tanya jawab gitu kan seputar materi perdagangan antar daerah atau pulau ini. Supaya kita semakin jelas, semakin memahami tentang topik ini. Oke? Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini tentunya ya kita ingin mengetahui gitu kan apa itu perdagangan antar daerah atau pulau. Tujuannya apa, manfaatnya apa, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau pulau ini apa gitu kan. Jadi di slide-slide selanjutnya akan dijelaskan tentang sub-sub topik yang telah Ibu sebutkan tadi. Oke? Oke. Jadi mungkin kita udah sering ya mendengar perdagangan gitu kan, ya berdagang gitu kan. Juga kita sering menemui atau di daerah kita kebanyakan pedagang gitu atau salah satu dari kita itu orang tuanya adalah seorang pedagang gitu. Tapi apakah kita tahu pengertian dari perdagangan itu sendiri? Gitu kan. Jadi Ibu yakin kalian sudah tahu sih, tapi yuk mari kita sama-sama mengingat kembali sebelum kita yang akan mengantarkan kita kepada materi selanjutnya. Apa itu perdagangan? Perdagangan atau kata lainnya itu perniagaan. Berniaga, berdagang gitu kan. Nah, itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Apa yang mereka lakukannya? Mereka melakukan tukar menukar barang atau jasa antara pedagang yang satu dan pedagang yang lain atau antara pedagang dengan konsumen gitu kan. Jadi menjual barang, kemudian ada yang membeli. Nah, itu disebut dengan tukar menukar barang atau jasa. Kemudian dalam perdagangan ini itu adalah hasil kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan gitu kan. Jadi contohnya ada pedagang itu maksa kita untuk ayolah beli barang dagangan saya gitu kan, ayolah beli produk saya gitu kan, kalau kamu nggak beli ya ya begini begini begini. Jadi seakan-akan mengancam. Tidak ya, dalam perdagangan atau perniagaan itu pure kesepakatan. Jika kita membutuhkan
barang dagangannya atau produk yang ditawarkannya, ya kita membeli. Kalau kita tidak butuh, ya para pedagang atau peniaga tidak akan memaksa kita, gitu kan? Ya. Atau ada yang kalian temukan dalam perdagangan, para pedagang itu memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Ibu yakin tidak ada ya. Oke? Nah, kemudian kita akan masuk, setelah kita mengetahui apa itu perdagangan, kita akan masuk ke perdagangan antar daerah atau pulau. Nah, di sini ada gambar, ada dua gambar gitu kan. Yang pertama itu di laut gitu kan, kemudian ada kapal yang memuat kota-kota gitu kan, entah apalah isinya kan. Kemudian ada di gambar yang satu itu ada barang-barang kelontong, ada jahe, tomat, sayur-sayuran, kemudian ada orang-orang gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri mungkin orang-orangnya dari berbagai daerah gitu datang untuk melihat, membeli, menawar barang yang ada di situ gitu kan. Nah, jadi ini akan mengantar kita kepada apa sih perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, jadi perdagangan antar daerah atau pulau ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk ataupun lembaga di suatu daerah atau pulau. Kepada siapa dia melakukan perdagangan? Ya, karena tadi antar daerah, ya tentunya dia melakukan perdagangan kepada daerah lain atau pulau lain. Jadi misalnya daerah A akan melakukan perdagangan kepada daerah B, gitu kan? Jadi ada dua daerah yang berbeda, gitu kan? Ataupun bisa dalam satu tempat tersebut ada beberapa daerah yang melakukan perdagangan, gitu kan? Yang penting perdagangan antar daerah atau pulau, gitu kan? Kemudian ya tentunya nama saja antar daerah atau pulau itu dibatasi dalam satu batas wilayah negara, gitu kan? Untuk materi selanjutnya itu adalah perdagangan luar negeri antara negara yang satu dengan negara yang lain. Tapi untuk materi hari ini itu ruang lingkupnya hanya di Indonesia saja, daerah-daerah yang atau pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian ya kesepakatan bersama. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, perdagangan ini pun atas kesepakatan bersama, kesepakatan para pedagang di daerah ini dengan kesepakatan para pedagang di daerah yang satu, gitu kan. Jadinya kerjasama, kesepakatan, sehingga jual beli pun terjadi, tukar menukar barang pun terjadi tanpa ada paksaan. Jadi sama-sama saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Ya, itu namanya kesepakatan bersama. Selanjutnya, nah kita mengetahui apa sih tujuan perdagangan antar daerah atau pulau, gitu kan? Kenapa sih kita mesti melakukan perdagangan antar daerah? Kenapa nggak di daerah kita aja? Kenapa nggak di pulau kita aja, gitu kan? Jauh banget kalau kita harus ke daerah lain, gitu kan? Contohnya kita Pulau Nias harus ke Medan, harus ke Jakarta untuk melakukan perdagangan, gitu kan? Toh kita bisa melakukan perdagangan di daerah kita. Tapi ada beberapa tujuan kenapa kita melakukan perdagangan antar daerah. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Kenapa kalau daerah kita tidak memperoleh keuntungan? Tentu kita memperoleh keuntungan. Akan tetapi jika kita melakukan perdagangan antar daerah, tidak hanya di daerah kita, tentu semakin banyak yang membeli, gitu kan? Membeli produk, barang atau jasa yang kita hasilkan. Jadi keuntungan kita makin besar. Kemudian memperluas jangkauan pasar. Jadi jangkauan pasar kita tidak hanya di daerah kita sendiri, ada di daerah lain, gitu kan. Kita juga jaringan kerja kita semakin banyak mengenal orang, gitu kan. Nah, kalau kita semakin luas jangkauan pasar kita, ya ujungnya kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Begitu ya. Kemudian apa sih faktor pendorong perdagangan antar daerah atau pulau, gitu kan? Terlepas dari tujuan kita memperoleh keuntungan, memperluas jaringan pasar, tapi ada penyebab atau sebab akibat kenapa perdagangan antar daerah atau pulau ini memang diperlukan, gitu, harus dilakukan, gitu kan. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki.
Seperti penjelasan pada pertemuan sebelumnya bahwa faktor produksi atau potensi sumber daya alam ataupun manusia di setiap daerah itu beda-beda, gitu kan? Ya, mungkin kenapa berbeda ya? Mungkin karena letak daerahnya yang berbeda. Mungkin di daerah ini tanahnya subur, cocok ditanami sayur-sayuran, padi, dan sebagainya. Sedangkan di daerah mungkin pegunungan tidak cocok ditanami sayur-sayuran atau padi, hanya cocok ditanami oleh pohon-pohon besar gitu kan. Nah, inilah kenapa perdagangan antar daerah ini diperlukan gitu kan. Contohnya di Pulau Nias potensi yang kita miliki itu kebanyakan adalah karet gitu kan, karet, kemudian beras gitu kan. Nah, tapi di daerah lain mungkin di Medan lah contohnya kan, mungkin ada karet gitu kan, ada padi, ada beras, tapi tidak sebanyak yang ada di Kepulauan Nias. Jadi Medan ini daerah Medan ini membutuhkan beras ataupun karet untuk diproduksi gitu kan. Contohnya karet diproduksi untuk menjadi sebuah produk ban dan sebagainya gitu kan. Jadi setiap daerah itu pasti tidak ada daerah yang memiliki semua potensi sumber daya yang dibutuhkannya. Pasti dia membutuhkan sumber daya yang dihasilkan oleh daerah lain. Jadi di sini daerah yang satu dengan daerah yang lain itu saling melengkapi. Kenapa terjadilah perdagangan antar daerah? Jadi daerah ini melengkapi daerah yang satu dan daerah yang satu melengkapi daerah yang lain. Contohnya kita kekurangan, mungkin kita membutuhkan barang-barang teknologi. Nah, ya kita tahu di Nias sendiri ya kita kekurangan gitu barang-barang teknologi. Jadi kita membutuhkan kiriman dari daerah lain gitu yang memang memiliki gitu kan barang-barang teknologi yang dibutuhkan di daerah Nias. Ya, begitu ya. Kemudian perbedaan tingkat harga di setiap daerah. Ya, contohnya di daerah Nias sendiri ya, anak-anak sekalian, mungkin daerah mana ya yang penghasil duriannya itu buah duriannya itu banyak? Mungkin di daerah-daerah pegunungan ya, gitu kan? Karena pohon-pohon besar tadi, gitu kan? Duriannya itu banyak gitu pada musim durian itu banyak banget gitu. Tapi bukan berarti di daerah pesisir mungkin kan tidak ada durian, ada, tapi tidak sebanyak yang ada di daerah pegunungan. Nah, sehingga ya karena daerah pesisir ya banyak meminati durian, jadi mereka membutuhkan durian yang banyak gitu kan karena kekurangan di daerah mereka gitu kan. Jadi karena di daerah contohnya di daerah ibu itu duriannya sangat minim gitu kan. Nah, walaupun ada dan harganya itu sangat mahal gitu kan. Harganya itu sulit lah dijangkau. Jadi kalau mau membeli ya mikir-mikir dulu walaupun pengen banget makan buah durian gitu kan. Tapi ketika ada daerah lain yang menghasilkan durian yang lebih banyak, ya disinilah terjadi perdagangan antar daerah gitu kan. Di sisi lain daerah yang di daerah ibu yang kekurangan buah durian bisa membeli buah durian di daerah yang banyak duriannya dengan harga yang murah gitu, tidak semahal di daerah ibu. Nah, keuntungan di daerah yang banyak duriannya tadi, mungkin di daerahnya karena saking banyaknya itu ya bisa saja diminta dengan gratis tidak dibayar. Tapi karena adanya perdagangan tadi gitu kan bertemu di satu tempat berdagang, nah bertemulah gitu kan mungkin ibu bertemu dengan teman ibu yang duriannya banyak, ibu membeli dengan harga yang murah dan teman ibu itu mendapatkan hasil atau keuntungan dari durian yang dijualnya gitu kan. Walaupun buat kita itu murah, tapi bagi mereka itu suatu keuntungan gitu kan. Jadi sama-sama menguntungkan. Oke. Nah, kemudian apa sih manfaat perdagangan antar daerah atau pulau ini? Ya, pertama banyaknya alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi kalau kita jangkauan pasar kita semakin luas, jadi banyaknya pilihan itu bisa kita dapatkan. Contohnya di daerah kita itu jenis
sepatu lah, jenis sepatu itu terbuat dari bahan kulit yang mungkin yang agak keras gitu kan. Tapi jika kita ke daerah lain gitu kan, mungkin daerah lain memiliki kualitas sepatu yang terbuat dari bahan kulit yang halus gitu kan, atau di daerah lain bahannya ini, di daerah lain bahannya yang berbeda lagi gitu. Jadi ada banyak pilihan gitu kan. Jadi tidak hanya satu pilihan yang mengharuskan kita harus memilih ini walaupun kita tidak mau. Tapi dengan adanya perdagangan antar daerah atau pulau ini, ya kita dijajaki dengan banyak pilihan gitu kan. Sampai-sampai kita bingung harus memilih yang mana, karena sama-sama bermutu, berkualitas, ini bagus gitu kan. Nah, itulah manfaatnya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, ini khusus berlaku buat para produsen. Jadi semakin banyak jangkauan pasar gitu kan, ya orang-orang berbondong-bondong, tentunya kita akan memilih produk-produk barang atau jasa yang memang menurut kita berkualitas atau bermutu. Jadi ya kalau kita udah nilai barang ini, produk ini tidak begitu cocok untuk kita, tidak cukup berkualitas, ya kita pasti akan meninggalkan dan memilih atau mencari barang-barang yang berkualitas. Jadi ini merupakan bukan semacam kompetisi, tapi memang seharusnya seorang produsen itu harus membuat sebuah produk yang memang berkualitas atau bermutu untuk bersaing dengan produsen lain gitu kan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi memang untuk meningkatkan kualitas atau mutu agar konsumen bisa membeli produk yang dihasilkan. Kemudian memperluas kesempatan kerja. Ya, jadi semakin banyak produk yang dibuat gitu kan, yang dihasilkan, otomatis produsen membutuhkan tenaga kerja gitu kan. Jadi jika barang atau jasa yang dihasilkan itu bermutu, otomatis permintaan itu akan semakin meningkat. Jadi ya kalau tenaga kerjanya sedikit, otomatis produsen kewalahan gitu. Jadi membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadi membuka kesempatan kerja bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi itu beberapa manfaat dari perdagangan antar daerah atau pulau. Nah, ada sih beberapa jalur perdagangan antar daerah atau pulau ini kan. Jika dibatasi oleh laut kan, seperti Nias, Sibolga, Nias gitu kan, Medan, Jakarta, pasti kita membutuhkan jalur laut ataupun udara ya untuk menjadi transportasi sarana untuk barang itu sampai ke Nias, atau barang yang ada di Nias sampai ke Sibolga, Medan atau daerah-daerah lainnya gitu kan. Adapun jalur darat gitu kan, jika mungkin dari Kabupaten Nias ke Gunung Stoli ataupun Gunung Stoli ke Nias Barat gitu kan, bisa menggunakan jalur darat. Kemudian bagaimana sih cara perdagangan antar daerah atau pulau gitu kan? Ya dulu-dulu memang secara tradisional, jadi para perdagangan itu dilakukan di suatu tempat gitu kan, berkumpulnya orang-orang gitu kan, para pedagang berkumpul dari berbagai daerah, saling menukar barang atau jasa gitu kan. Jadi jika konsumen ingin membeli ya langsung ke tempat pusat perdagangan gitu kan, dan sebagainya, sehingga terjadi transaksi jual beli dan sebagainya. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman gitu kan, teknologi semakin canggih, ya kita udah nggak asing lagi dengan old shop gitu kan. Jadi kita membeli ataupun orang-orang melakukan perdagangan itu secara online gitu kan. Ada Lazada, Shopee gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi para pedagang ya tinggal memanfaatkan handphone kemudian aplikasi yang ada di handphone mereka gitu kan, ya mereka promosiin, iklankan barang dagangan mereka. Kemudian ya jika kita ingin membeli sebagai konsumen, ya kita tinggal beli sekarang gitu kan, kita pesan, jadi kita tinggal tunggu gitu kan, 1 minggu barang kita sampai. Jadi sebagai konsumen kita nggak bersusah-susah lagi untuk datang langsung, mungkin barang kita itu dari Medan, kita harus ke Medan gitu kan, enggak. Jadi dengan jasa pengiriman online kita semakin dipermudah gitu kan, apalagi di masa pandemi ini kita kan mengikuti protokol kesehatan untuk
mengurangi berinteraksi secara langsung, hindari keramaian gitu kan. Jadi secara online ini gitu kan, belajar secara online ini sangat bermanfaat buat kita, baik untuk melakukan perdagangan, kemudian baik kita sebagai konsumen. Ya, oke, jadi demikian penjelasan materi untuk hari ini. Jadi kita akan lebih perdalam nanti di sesi sinkronus jam 1:30 nanti. Jadi kita akan diskusi tanya jawab. Jika ada pertanyaan dari ibu, pertanyaan dari kalian, kita akan sama-sama berdiskusi. Jadi harapannya kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, jadi sampai jumpa di sesi sinkronus nanti. Bye.